dampak dosa. Dampak dari dosa itu, dari perbuatan. Dampak dari perbuatan, dosa atau amal. Tapi yang dicatat Allah itu bukan hanya perbuatannya dan dampaknya. Lebih tinggi nilainya daripada perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 12. Selalu firman Allah, tidak akan menyimpang. Jadi semua dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya, sungguhnya kami menghidupkan manusia, kami matikan, hidupkan. Untuk apa kata Allah? Di dunia mau dicatat, sudah ada CCTV-nya, direkam semua perbuatannya, perkataannya, niat hati, semua direkam. Dicatat semua perbuatannya. Tapi bukan itu saja kata Allah. Kucatat segala apa yang mereka lakukan dan dampak dari perbuatan juga dicatat. Dampak. Dan itu nilainya lebih tinggi. Ayatnya jadi wa asarohum inna nahnu nuhyil mauta. Yang hafal di surat Yasin, kami hidupkan orang mati lagi. Setelah itu kami akan perlihatkan depan mereka itu apa yang mereka lakukan di dunia dan efek dari perbuatannya, dari kelakuannya itu. Efeknya dicatat, nilainya itu dinilai juga. Kullu syai'in, dan segala sesuatunya terperinci ada di dalam Imamin Mubin. Satu rekaman yang canggih. Misalnya seorang menandatangani izin judi. Dia berbuatnya setengah menit tanda tangan itu. Perbuatan dicatat. Nah, nanti setiap ada orang main judi di situ, dia dapat komisi. Dapat bagian karena dia penyebab. Ini yang dinamakan kejahatan jariah. Dosa jariah. Setiap orang main judi dia sudah mati terus dapat terus. Setiap kegiatan. Nah, dia mengizinkan whisky sama. Bagaimana ini? Ini hukum Allah, tidak bisa ditawar. Bukan saya hanya menyampaikan. Coba yang memberi izin adanya whisky itu, berpikirlah. Anda sholat, pergi haji, kemudian menandatangani izin whisky. Bagaimana? Mungkin Allah maafkan, tapi nggak tahu saya. Saya mencari nafkah, tapi mencari nafkah banyak lagi. Kenapa harus mengizinkan? Anggota DPR yang mengizinkan, tanggung jawab semua di akhirat. Dampak dari perbuatannya. Ya sudah, nggak apa-apa. Allah lebih pintar. Ketika Anda bilang saya terpaksa, iya. Sudah saya maafkan kesalahan kamu. Tapi segala kerusakan manusia gara-gara kamu harus dapat hukuman. Kerusakannya, dampak. Orang yang meninggalkan wakaf masjid dan madrasah, dampaknya besar. Saya ingat ini, saya pernah bangun satu tempat lah masjid karena waktu itu dana kurang. Saya keteng, siapa mau beli 1 meter. Waktu itu masih 10.000 semeter. 10.000. Jadi ada teman saya satu, ya sederhana hidupnya tapi baik. Kamu mau nggak bikin masjid? Wah, mana sanggup saya. Tanah buat masjid. Wah, nggak sanggup. Ini bisa, kamu sanggup. Punya duit 20.000 nggak? Ada sih. Itu 2 meter, 1 meter 10.000 buat masjid. Mau? Ya, 2 meter. Jadi masjidnya di daerah dekat Bogor situ, Cisalak. Pada suatu saat dia sakit. Saya datang nengokin dia. Kamu punya wakaf masjid loh. Oh, mana pernah saya. Ada tanah buat masjid kamu punya. Oh, nggak ada. Ingat nggak dulu 20.000, 2 meter. Oh iya. Nah itu masjidnya udah berdiri, orang pada sholat di situ. Kamu dapat komisi terus tuh. Berapa hari dia meninggal. Tapi sekarang dia dapat komisi itu orang sholat. Hanya 2 meter. Bagaimana kalau yang 200 meter, 300 meter? Tapi memang lebih baik diketeng supaya orang-orang yang uangnya sedikit bisa punya wakaf juga. Ya kan? Bangunannya juga diketeng lah. Insya Allah gotong royong bagi-bagi supaya orang lain bisa berbuat. Sebenarnya yang dicatat Allah juga dampaknya, asarnya. Asar itu bekas peninggalannya. Meninggalkan anak soleh juga dampak. Kalau meninggal anak tidak soleh, nakal, tidak masuk dampak. Kalau udah dinasihatin, bebas orang tua. Jadi dosa warisan nggak ada, pahala warisan ada. Makanya bahagialah wahai muslimin, jangan banyak susah lah. Banyak amal untuk kebaikan di akhirat, untuk segala macam. Semua tinggalkan dampak yang baik. Bikin anak-anak baik, anak-anak soleh. Dampaknya ajarin orang yang nggak bisa sholat. Itu setiap dia sholat, Anda dapat pahala sholat. Yang nggak bisa ngaji, ajarin. Jadi nggak nunggu semua ustadz. Bantulah seperti ustadz seperti itu. Jadi manusia ini punya kesempatan banyak ya. Bisa meninggalkan tempat, meninggalkan alat yang baik, meninggalkan ajaran yang baik. Ya. Kalau yang jelek jangan, meninggalkan fitnah, meninggalkan hoak, bohongin orang. Nah, itu semua dosanya juga dapat, jangan kira enggak. Ceramah mengkafirkan suatu mazhab yang tidak kafir, waduh. Semua orang musuhin ini mazhab yang enggak kafir, jadi kafirkan gara-gara dia mengkafirkan, ini orang semua musuhin dia. Meninggalkan ajaran bohong,
Nah itu juga berat, hati-hatilah, jangan dihiasi oleh setan kita berbuat dosa seolah-olah berbuat baik. Yang Anda kafirkan itu cek dulu bener kafir apa enggak. Kalau Anda cuma baca buku, bukunya bikin manusia, bikinan politik, ya susah. Belajar, selidiki, intipin kalau perlu di rumahnya. Ngapain dia tiap malam, siang malam, makan apa, lihat. Kalau dia orang soleh, Anda nanti di akhirat gimana coba? Malu kan ketemu dia. Tapi dia pasti maafkan. Tapi Allah mau hukum ditegakkan, keadilan. Nah itulah, jadi tinggalkan yang baik-baik akan terima kebaikan secara kontinu, jariah, terus menerus. Meninggalkan yang jelek mendapat hukuman juga terus menerus. Azanallah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dibimbing Allah meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan tempat-tempat yang soleh, meninggalkan alat-alat yang soleh, meninggalkan apa saja yang soleh.